Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, salam semangat. Ketemu lagi dengan Bu Dewi, masih di pembelajaran tematik kelas 6. Nah, tentunya kalian sudah siap untuk belajar bukan? Sebelum belajar, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam belajar. Nah, bagi yang beragama Islam, boleh mengikuti doa bersama ini. Berdoa, mulai. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, add me knowledge and intelligence. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kecerdasan. Amin. Nah, anak-anak, di tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran 1, kita akan mempelajari dari muatan pelajaran bahasa Indonesia, kompetensi dasar 3.2 dan 4.2, menggali isi teks penjelas atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Kemudian dari muatan pelajaran IPA, kompetensi dasar 3.6 dan 4.6, menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Kemudian dari penguatan pelajaran IPS, kompetensi dasar 3.3 dan 4.3, menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Nah, anak-anak, bagaimana kita dapat bersaing di tingkat dunia tanpa meninggalkan kebudayaan lokal yang menjadi identitas bangsa Indonesia? Nah, sebelum menjawab, perhatikan berikut ini. Nah, globalisasi dan cinta tanah air. Globalisasi hadir karena adanya pengaruh dari berkembangnya teknologi informasi serta ilmu pengetahuan. Globalisasi adalah masa di mana arus informasi begitu cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Nah, globalisasi, kebudayaan, dan gaya hidup dari berbagai penjuru dunia, kemudian dengan mudah dapat kita ketahui. Kondisi tersebut akan memudahkan generasi Indonesia untuk meniru beragam kebudayaan asing tersebut. Sebagai suatu fenomena, tentu globalisasi memiliki dampak baik dan buruk bagi kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, berpikir global dan bertindak lokal adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk tidak menjadi korban di era globalisasi ini. Apa itu berpikir global, bertindak lokal? Nah, itu adalah suatu sikap yang memungkinkan kita dapat membuka pikiran untuk mengenal dan mengikuti perkembangan dunia, tetapi tetap bertindak menurut budaya sendiri. Nah, anak-anak, sebagai bangsa Indonesia, kita harus melestarikan nilai-nilai luhur budaya kita yang kemudian digunakan untuk dapat bersaing di tingkat dunia. Anak-anak, dari muatan pelajaran bahasa Indonesia kompetensi dasar 3.2 dan 4.2 mengenai menemukan informasi penting berdasarkan struktur teks. Sebelumnya, mari kita sama-sama membaca teks eksplanasi yang berjudul Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia atau FTUI meluncurkan Solar Akademi pertama di Asia Tenggara, yaitu institusi pendidikan dan pelatihan tenaga surya. Peluncuran ini ditandai dengan penyelenggaraan seminar Solar Energy for Our Future pada Selasa 24 Juli 2012 di Universitas Indonesia. Seminar dihadiri oleh para pakar energi dari Jerman, wakil dari ASEAN, serta pemerintah selaku penentu kebijakan energi nasional. Seminar membahas tentang potensi, perkembangan, serta penggunaan energi terbarukan tenaga surya di Indonesia dan di Asia Tenggara. Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara merupakan negara kaya potensi sumber energi terbarukan, khususnya tenaga surya. Namun, potensi pemanfaatan tenaga surya tersebut belum optimal. Sel surya merupakan lempeng tipis terbuat dari sel silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik.
lempengan sel surya tersebut diberi muatan positif dan muatan negatif. Saat cahaya mengenai lempengan tersebut, kemudian akan memicu muatan positif untuk bertemu dengan muatan negatif sehingga terjadilah arus listrik. Saat ini penggunaan sel surya masih terbatas, hanya dalam skala kecil seperti pada barang-barang elektronik. Dan sebagai pembangkit listrik pada daerah-daerah yang masih sulit dijangkau oleh listrik. Terbatasnya penggunaan sel surya dikarenakan biaya untuk membuat lempengan silikon yang cukup tinggi. Dengan perkembangan teknologi, diharapkan dapat ditemukan cara untuk meningkatkan efisiensi kerja dari sel surya. Pendirian Akademi Surya ini merupakan wujud nyata kepedulian Universitas Indonesia yang diharapkan dapat menjawab permasalahan bangsa Indonesia mengenai krisis energi saat ini. Usaha mencari sumber energi alternatif yang bersih, tidak berpolusi, aman, dan dengan persediaan yang tidak terbatas sebagai pengganti bahan bakar fosil perlu terus diupayakan. Di antaranya adalah energi surya. Di era globalisasi ini, dengan adanya kebutuhan energi yang makin besar, penggunaan sumber energi listrik yang beragam tampaknya tidak bisa dihindari. Ini adalah merupakan kutipan berita dari newsdetik.com. Nah, anak-anak, kalian tentu masih ingat teks bacaan tersebut adalah jenis teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena alam atau sosial. Ada berbagai macam topik yang dibahas dalam teks ini, termasuk hal-hal ilmiah yang dijelaskan dalam teks eksplanasi ilmiah. Lalu struktur teks eksplanasi ilmiah siapa yang masih ingat? Ya, struktur teks eksplanasi ilmiah meliputi pernyataan umum, deret penjelas, dan simpulan. Ibu yakin kalian tentu masih mengingatnya. Nah, sekarang untuk menguji pemahamanmu di tugas pertama, masih ingatkah kalian dengan teks eksplanasi ilmiah? Tuliskan apa yang kamu ketahui tentang teks eksplanasi itu. Nah, yang kedua, bagaimana struktur dari teks eksplanasi itu? Dan yang ketiga, tuliskan simpulan dan pesan dari teks bacaan tersebut. Selamat mencoba. Anak-anak, berikutnya di muatan pelajaran IPA kompetensi dasar 3.6 dan 4.6 menjelaskan sumber energi alternatif penghasil energi listrik. Di era globalisasi yang semakin banyak teknologi canggih yang ditemukan, hampir seluruh penemuan tersebut menggunakan energi, khususnya listrik. Namun, akhir-akhir ini pasokan listrik semakin berkurang akibat menipisnya sumber energi untuk memproduksi listrik seperti minyak bumi, gas, batu bara, panas bumi. Nah, oleh karena itu, salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah mencari sumber energi alternatif. Nah, anak-anak, energi alternatif merupakan energi yang berasal dari alam. Keuntungannya adalah lebih ramah lingkungan, bebas polusi, dan sumber energi ada di alam jumlahnya tak terbatas. Lalu keuntungannya lagi adalah memiliki jangka waktu habis yang lama. Salah satu bentuk energi alternatif tersebut adalah sel surya atau panel surya. Kamu telah membaca sedikit informasi tentang prinsip dasar dari cara kerja sel surya dalam teks bacaan tadi. Nah, saat ini penggunaan sel surya masih terbatas hanya dalam skala kecil seperti pada barang-barang elektronik dan sebagai pembangkit listrik pada daerah-daerah yang mungkin sulit dijangkau oleh listrik. Sel surya merupakan lempengan tipis terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Nah, terbatasnya penggunaan sel surya dikarenakan biaya untuk membuat lempengan silikon cukup tinggi. Dengan perkembangan teknologi diharapkan dapat ditemukan cara untuk meningkatkan efisiensi kerja dari sel surya. Nah, lempengan sel surya tersebut diberi positif dan muatan negatif. Saat cahaya mengenai lempengan tersebut, kemudian akan memicu muatan positif untuk bertemu dengan muatan negatif sehingga terjadilah arus listrik. Nah, cara kerja sel surya yang pertama,
Energi yang berasal dari matahari berupa cahaya juga mengantarkan panas. Energi matahari yang disebut juga energi surya ini dapat diubah menjadi energi listrik melalui panel surya atau solar cell. Untuk menangkap atau menampung energi matahari, panel surya dipasang menghadap matahari. Nah, pada panel surya terdapat dua lapisan semikonduktor. Pada bagian atas bermuatan positif, sementara pada bagian bawah bermuatan negatif. Bagian negatif inilah yang berfungsi untuk menangkap sinar matahari. Setelah ditangkap oleh bagian negatif, energi matahari tersebut kemudian dilepaskan ke bagian positif. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan tegangan. Perbedaan tegangan menciptakan arus listrik, mengalir dari tegangan yang lebih tinggi ke tegangan yang lebih rendah. Nah, arus listrik yang tercipta karena perbedaan tegangan ini akan distabilkan oleh alat konversi atau sering disebut juga dengan electric box system. Setelah tegangan distabilkan oleh alat konversi, maka listrik siap untuk digunakan. Dari electric box system ini, listrik siap disalurkan ke berbagai perangkat elektronik yang kita gunakan seperti lampu, televisi, dan lain-lain. Seiring perkembangan teknologi serta globalisasi, pemanfaatan panel surya dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai. Berikut ini berbagai contoh penggunaan panel surya dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah penggunaan panel surya di rumah. Nah, tujuannya adalah untuk penghematan energi listrik. Banyak rumah-rumah modern yang telah memasang panel surya di atap rumahnya. Kemudian penggunaan panel surya ini pada atap rumah juga dapat mencukupi sebagian kebutuhan energi listrik pada rumah tersebut. Lalu penggunaan panel surya pada lampu jalan. Kalian lihat di sini lampu jalannya menggunakan panel surya. Penggunaan panel surya pada lampu jalan sangat efektif dan efisien karena tidak perlu menggunakan kabel. Energi surya yang tertampung pada panel surya juga sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik lampu tersebut. Panel surya pada lampu jalan biasanya juga diimbangi dengan sensor cahaya. Sensor cahaya berfungsi menghidupkan lampu jalan ketika cahaya sudah mulai redup. Lalu penggunaan panel surya juga ada pada lampu lalu lintas. Nah, sama dengan prinsip penggunaan panel surya pada lampu jalan, penggunaan panel surya pada lampu lalu lintas juga bertujuan untuk menghemat penggunaan energi listrik. Nah, selain itu, penggunaan panel surya pada lampu lalu lintas juga sangat efektif. Lampu lalu lintas biasa akan padam bila aliran listrik terputus. Namun dengan penggunaan panel surya pada lampu lalu lintas, maka lampu lalu lintas itu memiliki sumber energi sendiri. Nah, kemudian penggunaan lain panel surya yaitu pada power bank. Manusia modern tidak dapat lepas dari gawai yang juga membutuhkan sumber energi listrik. Seperti kalian pada saat pembelajaran jarak jauh ini pasti kalian menggunakan gawai berupa HP. Nah, hal ini juga yang mendorong manusia untuk berinovasi dengan membuat power bank dengan panel surya. Power bank panel surya tidak perlu di-charge dengan energi listrik, namun cukup menjemurnya di bawah sinar matahari. Nah, anak-anak, kelebihan dari panel surya adalah sebagai sumber energi terbarukan. Di antara semua manfaat panel surya yang terpenting adalah karena energi matahari merupakan sumber energi yang benar-benar terbarukan. Nah, kemudian yang kedua adalah mengurangi tagihan listrik. Karena kamu akan memenuhi sebagian kebutuhan energimu dengan listrik yang dihasilkan oleh panel surya, tagihan listrikmu akan turun. Nah, kemudian biaya perawatan panel surya sangat rendah. Nah, sistem energi surya umumnya tidak membutuhkan banyak perawatan, hanya perlu menjaganya agar tetap bersih. Jadi membersihkannya beberapa kali dalam setahun sudah cukup. Nah, kemudian selain kelebihan tentunya ada kekurangannya. Kekurangan dari panel surya adalah masalah biaya.
biaya awal untuk membeli panel surya cukup tinggi. Ini termasuk pembayaran panel surya, inverter, baterai, kabel, dan untuk pemasangan. Namun demikian, teknologi tenaga surya terus berkembang, jadi dapat diasumsikan bahwa harga akan turun di masa yang akan datang. Lalu kekurangan yang berikutnya adalah panel surya tergantung cuaca. Meskipun energi matahari dikumpulkan selama hari mendung dan hujan, efisiensi panel surya menurun. Nah, panel surya bergantung pada matahari untuk mengumpulkan energi matahari secara efektif. Oleh karena itu, beberapa hari hujan yang mendung dapat memberikan efek yang nyata pada sistem energi. Kamu juga harus memperhitungkan bahwa energi matahari tidak dapat dikumpulkan pada malam hari. Di sisi lain, jika kamu juga memerlukan solusi pemanas air untuk bekerja di malam hari atau selama musim dingin, panel termodinamika adalah alternatif untuk dipertimbangkan. Lalu kekurangan dari panel surya yang ketiga adalah penyimpanan energi surya sangat mahal. Nah, energi matahari harus segera digunakan atau dapat disimpan dalam baterai besar. Baterai ini yang digunakan dalam sistem tata surya off the grid dapat diisi daya pada siang hari sehingga energi digunakan pada malam hari. Ini adalah solusi yang bagus untuk menggunakan energi matahari sepanjang hari, tetapi juga cukup mahal. Dalam kebanyakan kasus akan lebih cerdas jika hanya menggunakan energi matahari di siang hari dan mengambil energi dari jaringan pada malam hari. Kekurangan yang keempat adalah panel surya menggunakan banyak ruang. Semakin banyak listrik yang ingin kamu hasilkan, semakin banyak panel surya yang kamu butuhkan. Karena ingin mengumpulkan sinar matahari sebanyak mungkin, panel surya membutuhkan banyak ruangan dan beberapa atap tidak cukup besar untuk memuat jumlah panel surya yang kamu inginkan. Alternatifnya adalah memasang beberapa panel di halamanmu, tetapi mereka juga harus memiliki akses ke sinar matahari. Jika kamu tidak memiliki ruang untuk semua panel yang kamu inginkan, kamu dapat memilih untuk memasang lebih sedikit untuk tetap memenuhi sebagai kebutuhan energimu. Nah, anak-anak, di tugas yang kedua, kalian diminta untuk menuliskan 2 macam energi alternatif selain energi matahari. Lalu yang kedua, tuliskan keuntungan dari energi alternatif. Yang ketiga, tuliskan bagaimana cara energi panas matahari diubah menjadi energi listrik. Dan yang keempat, tuliskan 3 contoh penggunaan panel surya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, di muatan pelajaran IPS kompetensi dasar 3.3 dan 4.3 mengenai kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara-negara ASEAN memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut mendorong terjalinnya kerjasama dalam bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan daya saing dunia. Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK merupakan suatu fokus kerjasama antara negara ASEAN sejak tahun 1967. Para pemimpin negara di kawasan ini sadar bahwa dengan kemajuan teknologi mampu dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, anak-anak, bagaimana peran Indonesia di ASEAN dalam bidang teknologi? Yaitu diantaranya Indonesia aktif dalam kerjasama dalam bidang riset dan penelitian untuk pengembangan teknologi di kawasan ASEAN. Beberapa lembaga dan tempat untuk riset dan penelitian ASEAN diantaranya adalah ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management atau The AHA Center yang berfungsi sebagai pusat koordinasi bantuan kemanusiaan dan mitigasi bencana ASEAN. Kemudian ASEAN Center for the Development of Agricultural Cooperative atau ACEDAC sebagai pusat pengembangan koperasi pertanian ASEAN. Lalu ada ASEAN Earthquake Information Center atau AEIC yang meneliti bencana alam gempa bumi di wilayah regional. Lalu yang kedua, bekerja sama di bidang pendidikan tinggi dan pusat studi ASEAN.
Pusat kajian ASEAN termasuk diantaranya meneliti masalah kesehatan masyarakat diselenggarakan di negara-negara ASEAN atau dalam bentuk program kegiatan yang terjadwal sehingga mendapat sponsor dari mitra kerjasama ASEAN. Yang ketiga adalah bersama negara ASEAN yang lain bekerja sama di bidang teknologi kesehatan untuk mengatasi pandemi COVID-19 di ASEAN dan negara mitra. Nah, yang keempat, aktif dalam pemanfaatan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Nah, anak-anak, di tugas kalian yang ketiga, kalian diminta untuk menuliskan tujuan kerjasama ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu yang kedua, apa saja manfaat dari kerjasama ASEAN dalam bidang iptek? Dan yang ketiga, tuliskan 3 kerjasama ASEAN yang kamu ketahui. Nah, selamat mencoba! Alhamdulillah, selesai juga pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.